Baik, kita akan masuk ke dalam sesi panel discussion yang ketiga, Bapak Ibu, di mana kali ini akan mengangkat tema mengenai fraud risk management, perception and implementation. Iya, Bapak Ibu, untuk tema kali ini moderator kita adalah seorang praktisi bidang tata kelola, manajemen risiko, kemudian juga audit internal, anti fraud, teknologi informasi, pemasaran dan juga sumber daya manusia. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di sektor perbankan dan kantor akuntan publik. Beliau pernah menjadi kepala Satuan Kerja Audit Internal dan berpengalaman menjadi konsultan senior pada kantor akuntan publik di Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan juga Laos. Beliau adalah pemilik sertifikasi profesi Certified Fraud Examiner atau CFA, Qualified Internal Auditor QIA, Certified Risk Management Professional CRMP, dan juga Certified Risk Governance Professional CRGP. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita sambut Vice President Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter, Bapak Indra Wijaya, CFA, QIA, CRMP, CRGP. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Prita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai fraud risk management dengan dua panelis yang kondang ya. Sebelumnya kita juga akan melakukan launching terhadap fraud risk management survey result yang dilakukan merupakan hasil kerjasama antara IIA Indonesia dan Association of Certified Fraud Examiner Indonesia Chapter. Survei dilakukan pada Oktober dan November 2022 dan di launching pada hari ini, Agustus 2023. Ini merupakan kolaborasi yang kesekian kali antara kedua profesi di Indonesia dalam rangka melayani negeri. Survei ini dilakukan terhadap 441 responden, baik pria maupun wanita, 74% pria dan 26% wanita, dan profesi daripada responden ini pun bervariasi dari auditor internal, dewan komisaris, komite audit, unit manajemen risiko, unit kepatuhan, akademisi, direksi, bahkan juga eselon 1 dari berbagai kementerian. Organisasi yang kami survei pun bervariasi dari swasta, sektor publik, BUMN, BUMD, perusahaan asing, dan juga organisasi nirlaba, dan meliputi berbagai industri di Indonesia. Nah, survei ini yang kita launching dalam acara National Conference IA ini akan disampaikan secara simbolis ya oleh rekan-rekan operator di belakangnya. Ada satu video berdurasi 1 menit 47 detik. Untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian agar operator boleh menayangkan hasil video sekilas mengenai 1 menit 47 detik tadi. Terima kasih. Silakan rekan-rekan operator. Dengan bangga, The Institute of Internal Auditors Indonesia mempersembahkan publikasi persepsi dan implementasi fraud risk management yang merupakan kajian hasil survei bekerjasama dengan ACF Indonesia Chapter. Fraud risk management dewasa ini semakin menjadi perhatian serius bagi berbagai organisasi karena sifatnya yang destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan, merusak reputasi, dan mengganggu kelangsungan bisnis. Dalam publikasi ini, kami mengeksplorasi bagaimana berbagai organisasi mengelola risiko fraud mereka dan mengulas tentang peranan masing-masing lini di organisasi dalam mengimplementasikan FRM.
Dengan memahami tren dan praktik terkait manajemen risiko fraud, kami ingin membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif. Survei menunjukkan kesadaran organisasi tentang risiko fraud meningkat, namun masih ada yang belum tahu mengenai fraud risk management di organisasi mereka. Pandangan terkait efektivitas elemen kritikal dan bagaimana peran 3 lini dalam implementasi FRM yang efektif juga disampaikan dalam publikasi ini. Dipaparkan pola asuransi dan pengujian atas FRM. Dan sebagai simpulan, pertimbangan implementasi FRM, bagaimana organisasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi FRM serta peran yang penting bagi audit internal disajikan sebagai masukan. Terima kasih yang tulus kepada semua anggota IIA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam survei ini dan narasumber yang bersedia berbagi pengalaman. IIA Indonesia berharap dapat terus mendukung profesi internal audit di Indonesia untuk elevate impact and drive positive change. Silakan kunjungi website resmi IIA Indonesia untuk melihat dan download publikasi hasil survei. Segera bergabung bersama IIA Indonesia dan dapatkan berbagai benefitnya. Baik, terima kasih. Kita ucapkan selamat kepada IIA Indonesia yang sudah melakukan launching hasil survei bersama ini pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah launching ini saya izinkan saya membacakan CV dua panelis kita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya saya mohon kepada bapak-bapak panelis untuk bersedia naik ke panggung. Yang pertama panelis kita adalah Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Eko Indra Heri, MM IIAP. Beliau adalah pengawas internal di SKK Migas. Beliau menyelesaikan pendidikan di berbagai universitas seperti Universitas Samudra Langsa, PTIK, Universitas Borobudur, Universitas Negeri Jakarta, dan juga beliau mengikuti berbagai sertifikasi, antara lain pelatihan anti teror di Amerika Serikat, manajemen anti teror di Thailand, pendidikan khusus profesi advokat Indonesia, Internal Audit Practitioner, dan juga Center for Risk Management and Sustainability. Sedangkan panelis kita yang kedua juga luar biasa, adalah Bapak Dr. Yan S. Maringka, SH, MSI, CGCAE. Beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beliau adalah Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin dengan berbagai jabatan, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sejak 2022 sampai sekarang. Beliau juga staf ahli Jaksa Agung RI di periode 2020 dan juga Jaksa Agung Muda Intelijen periode 2017. Beliau menyelesaikan berbagai pendidikan dan pelatihan, antara lain Diklat Kepemimpinan tingkat 1 Angkatan 37 di LAN RI, Diklat Kepemimpinan tingkat nasional PPRA ke-53 di Lemhanas RI, dan juga Internal Visitor Leadership Program di Amerika Serikat. Untuk mempersingkat waktu, mohon kepada bapak-bapak panelis berkenan untuk naik ke panggung. Kita beri aplaus kepada beliau-beliau. Baik, terima kasih kepada Prof. Eko dan Bapak Yan Maringka. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin kepada Prof. Eko, Pak, untuk memberikan paparan, Pak, selama 20 menit ke depan, dilanjutkan dengan Bapak Yan Maringka 20 menit ke depan, baru nanti kita tanya jawab. Silakan, terima kasih. Izin saya berdiri, Pak. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Angelita, selaku Presiden IIA. Sebentar lagi tahun 2024 Ibu akan sibuk ya Bu ya. Ada pemilihan presiden yang lain maksud saya.
Pak Yan yang saya hormati, Pak Indra, moderator, Pak Turnagogo selaku Wa Irwasum. Makasih juga ada senior saya, Pak Martuani Sormen, mantan Kapolda Sumatera Utara, saat sekarang di Inalum. Bapak dan Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini menarik, hari ini dua panelis ini mantan APH semua. Jadi kami tadi cerita sama Pak Yan, kita ini tersesat di jalan yang lurus. Ya. Saya dari polisi, beliau dari jaksa, tetapi petugas yang kita lakukan ini memang menurut saya sangat relevan dengan apa yang kita laksanakan selama ini. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, mungkin ada yang berharap saya akan berpantun. Saya enggak berpantun. Karena saya sudah cakep, pasti domi cakep-cakep terus, jadi saya enggak mau berpantun. Tapi nanti saya akan memberikan sedikit motivasi barangkali terakhir untuk teman-teman sekalian. Baik, lanjut slide berikutnya. Saya ingin mengenalkan dulu tentang bagaimana SKK Migas. Saya sangat yakin di ruangan ini mungkin hanya beberapa orang saja yang paham tentang SKK Migas. Kalau tadi dari DPRD, dari Irjen DPR, itu kesulitan dalam mengauditinya yang memang berbeda. Nah kalau kami lebih lain lagi nanti. Saya pikir Ibu Angel ini luar biasa pintar mencari institusi-institusi yang memang agak berbeda-berbeda dalam konteks menangani compliance ini. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Saya akan ceritakan sejarahnya dan seterusnya. Saya cerita sedikit tentang situasi global. Saya kira ini hanya sedikit saja. Bagaimana harga minyak dulu juga turun, ekonomi juga sudah mulai rebound. Sekarang sudah posisi lumayan. Ini kan dampak dari COVID dan seterusnya. Kemudian juga ada energi trilema. Saya kaitkan semua dengan energi. Tadi sudah disebutkan dari perangnya Rusia dengan Ukraina. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kita nggak tahu kapan selesainya ini. Investasi juga naik, ya 6,5, dan Indonesia juga cukup baik. Nah, ada juga yang juga ini bagus ini terkait dengan gas transformation energi. Ini juga increase. Permintaan tentang gas ini sangat luar biasa. Nah, tinggal ini challenge untuk kita bagaimana memenuhi ini. Lanjut. Nah, ini kalau nanti bapak-bapak ada yang ingin berbisnis untuk di hulu migas, ini sangat besar sekali potensinya. Kita punya 128 cekungan, ini terbesar di Asia. ASEAN ya, di ASEAN, terbesar di ASEAN. Dari 128 cekungan, ini yang baru dikerjakan, yang berproduksi adalah 20. Kemudian yang dikerjakan tapi belum produksi, ini kurang lebih ada 8. Kemudian yang diduga ada hidrokarbon ada 19. Nah ini nanti kalau ketemu yang ini yang susah. Dikerjakan, di drilling, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Ini rugi besar. Jadi bapak-bapak kalau bicara di bisnis migas ini, kita ruginya bukan 1 juta US, 2 juta US, mungkin 10 juta US dan seterusnya. Luar biasa ngerinya kalau lihat angkanya. Jadi hati-hati kalau nanti ada yang mau ikut ini, tapi nanti pada konteks eksplorasi, di sini masih dibiayai oleh masing-masing perusahaan. Ini kita ada 177 WK. Luas walking areanya 450.000 km. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat nih, pipa yang menghubungkan baik itu untuk gas maupun oil itu 20.300 km. Kalau disusun dari Banda Aceh itu sudah hampir separuh dunia keliling bulatan bumi ini terpenuhi oleh pipa. Ini masalah tersendiri. Potensi fraudnya ada juga di sini. Bagaimana pipa yang bocor, bagaimana juga pipa. Kalau dulu Pak Martuani mantan Kapolres Musi Banyuasin dulu ada illegal tapping. Di Palembang tuh orang-orang berani membocorkan atau mengambil minyak dari pipa-pipa yang tekanannya cukup tinggi. Lanjut. Nah ini sejarah tata kelola hulu migas. Ternyata kita belum lahir, ini udah ada. Orang-orang Belanda, penjajah-penjajah kita dulu sudah mendapatkan ini. Ini regulasinya, saya nggak akan sebutkan di sini perubahan-perubahan. Ada dalam kontrak kerja yang sekarang masih berlaku, ada namanya cost recovery dan gross plate. Tahun 2012, dulu namanya BP Migas, ini di MK kalah. Sehingga sekarang namanya SKK Migas.
Sebenarnya SKK Migas ini adalah satuan kerja yang sifatnya sementara. Tapi alhamdulillah sudah 11 tahun masih sementara. Ya, jadi ini yang anehnya ini. Kemarin saya, mohon maaf Bu Angel, saya nggak hadir karena saya bersama dengan para manajemen untuk hadir dengan Balek dalam rangka ini. Bagaimana menjadikan Undang-Undang Migas ini, karena kita kalah di MK, Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 ini. Sehingga dibahas ini. Ya tentu dengan berbagai dinamika dan perkembangan yang kita tahu sekarang sudah banyak hal-hal yang baru yang juga akan kita masukkan di situ. Dengan kondisi ini, dampaknya terhadap auditor ini juga akan sulit ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang auditor luar yang datang ke tempat kita dengan mempunyai pandangan yang berbeda. Alat ukurnya berbeda. Ya, kami ini bukan pegawai negeri, bukan juga pegawai swasta, jadi saya nggak tahu pegawai apa kami ini. Jadi kami masih dalam posisi seperti ini, tapi kami menggunakan anggaran negara. Sehingga semua aturan harus mengacu kepada aturan negara. Nah ini yang perlu kami rubah adalah mindset-nya. Oke lanjut. Ini IOG 4.0. Saya hanya menyoroti yang 3 ini. Target kita adalah 1 juta barel 2030. Kemudian ada increasing multiplier effect. Ini ada TKDN, ada lingkungan sosial untuk mendapatkan dampak yang banyak dari adanya kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Kemudian juga bagaimana kita menjaga lingkungan. Saya menyoroti di sini 1 juta dan 12 BSJPD gas pada tahun 2030. Di kalangan kami pun ada yang ini mimpi. Saya bilang ini bagus mimpinya, kita masih punya mimpi ketimbang kita tidak berani lagi bermimpi. Teman-teman tahu bahwa satu hari kita membutuhkan BBM itu 1.600.000 barrel per day. Sekarang kita baru bisa menghasilkan 630, 620 seperti itu. Cita-cita kita tahun 2030 1 juta barel. Tapi tahun 2030 permintaan akan BBM pun akan melonjak gratis. Nanti kita lihat ada baurannya. Jadi di sini bahwa dalam konteks ini kita menjabarkan daripada pasal 33. Bagaimana kekayaan alam digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat. Lanjut. Nah, saya sekarang sudah masuk kepada bagian fraud di tempat kami. Ini saya modifikasi dari hasil penelitian daripada EY tahun 2013 di Hulu Migas, tapi masih relevan dan beberapa data saya revisi sesuai dengan situasi sekarang. Kami ada di sini dengan jumlah 827 orang. Ada 4 perwakilan, di Sumatera itu ada 2, di Riau, ada 5 perwakilan, di Sumatera 2, Riau dan di Palembang, kemudian di Jawa, Java Nusa, di Kalimantan dan Sulawesi, dan yang terakhir ada di Papua dan Maluku. Ada 5 kantor perwakilan. Kita mengelola 311 kontrak kerjasama. Kemudian ada kontraktor dan sub-subnya itu kurang lebih 22.000, bayangin begitu banyaknya. Ada trader kurang lebih 30. Tadi ada 128 cekungan yang ada ini yang akan dikelola atau dieksploitasi menjadi minyak atau menjadi BBM. Kita juga ada orang-orang luar atau dari manapun yang akan mengawasi kita. Jadi tekanannya cukup besar. Uang yang kita dapat, kita memberikan devisa kepada negara setiap tahunnya adalah tahun yang lalu itu 253 triliun. Tapi jangan diharap ini uang ini masuk ke rekening kita. Enggak, langsung ke Kementerian Keuangan atau pemerintah. Jadi kita hanya lewat saja. Kemudian ada cost recovery. Ini sekarang menjadi idola. Para K3S, kecuali Pertamina, mungkin ada PRI ya. Halo PRI, masih PRI? Kalau Pertamina mungkin masih menggunakan gross split ya, bagi hasil. Kalau cost recovery ini tahun lalu ini 7,8 M. Memang dananya ini diambil dari hasil minyak yang keluar, lifting. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau ini juga potensi untuk terjadinya fraud. Ketika
cost recovery ini. Misalnya kan ada namanya WPNB, Work Plan and Budget ya. Itu bagaimana K3S bersama kita memastikan apa yang akan dilakukan 1 tahun, termasuk menyiapkan sumber daya yang lain. Kalau SKK Migas tidak turun di sini, tidak jeli, fraudnya makin tinggi. Di sini peran kita, termasuk di bawah sini, juga ada mungkin tekanan-tekanan dari sini yang mungkin karena kepentingan tertentu memaksa kehendak untuk ini harus menang dan seterusnya. Case-nya ada sampai sekarang belum selesai. Jadi di sini juga tekanannya cukup tinggi. Ini risiko fraud, saya hanya bicara strategisnya saja, saya tidak bicara detailnya. Tapi betapa ketika kita mengelola dengan uang yang sedemikian besar, pasti risikonya akan lebih besar lagi. Lanjut. Nah sekarang masuk kepada fungsi saya pengawas internal di SKK Migas. Ini tugas saya. Jadi Pak Purnogogo, saya tugasnya kayak Irwasum, mengaudit, tapi juga saya harus menghukum orang. Jadi saya juga harus terpaksa melakukan tindakan-tindakan yang seperti propam. Jadi investigasi dan seterusnya. Terus ini baru manajemen risiko dan konsultasi ini baru masuk setelah Permen 22. Ini masuk ke tempat kami. Tadinya dia di tempat yang lain. Ini tugas kami. Lanjut. Oke. Ini bagaimana teman-teman saya, anggota saya, mempersepsikan terhadap efektivitas WBS, ya, dan apa itu 3 teratas risiko kecurangan. Kami juga tidak hanya dari luar, dari EY, tapi juga kami minta masukan dari teman-teman di dalam. Ini yang terakhir tahun 2022. 82% menganggap bahwa penilaian atas efektivitas WBS ini cukup baik. Tetapi 3 teratas risiko kecurangan itu ada pada penyalahgunaan wewenang paling tinggi, benturan kepentingan, dan kemudian gratifikasi. Nah di sini kemungkinan bisa ada fraud dan seterusnya. Benturan kepentingan ini tentu terkait dengan bagaimana ketika dia sebagai pegawai SKK Migas, tapi mempunyai sesuatu yang berhubungan dengan SKK Migas. Mungkin ada pertanyaan, ini gimana caranya? Kami mendeklar, jadi ketika dia punya benturan kepentingan, misalnya ada keluarga yang kerja di situ, atau yang lainnya, dia harus mendeklar pada awalnya. Sehingga kalau mendeklar dan itu tidak berkaitan dengan yang tugas yang menimbulkan fraud, itu kami anggap bahwa dia sudah jujur seperti itu. Lanjut. Ini WBS, tadi sama yang dilakukan oleh dari Menteri Keuangan, dari Keuangan. Bagaimana kita juga membangun sistem ini, dan ini efektif. Kami banyak mendapat masukan dari WBS ini yang kita buat dengan melalui email maupun dengan WA. Ini juga mungkin bisa diterapkan di tempat kita, tempat teman-teman, dan siapapun boleh mengadukan apapun. Walaupun tadi kan kata dari Dirjen dari Keuangan itu menjelaskan mungkin ada rasa tidak enak, sungkan dan sebagainya, itu hal wajar. Tetapi ketika ini akan mengganggu organisasi, mengganggu kesatuan kita, saya pikir kita harus berani menyampaikan kebenaran. Lanjut. Kami juga sudah memetakan risiko yang ada di SKK Migas. Ada 719 risiko. Kemudian dari risiko kecurangan ini ada 263. Ada risiko penyuapan 231, risiko kecurangan lainnya sebanyak 32. Ada juga risiko operasional 456. Inilah yang menjadi tugas kami, bagaimana mengawal ini dari risiko menjadi paling tidak bisa dikurangi, syukur-syukur bisa ditiadakan. Lanjut. Juga upaya lain, ini yang paling penting menurut saya adalah tone of the top. Siapapun itu pimpinannya. Tadi kita diskusi tadi yang pertama tadi. Bagaimana kalau pimpinan ganti, bagaimana ini dan seterusnya. Ini selalu ya ketika pimpinan ganti, kebijakan berubah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini akan berlalu. Ini adalah hal yang wajar. Oleh karena itu kami membuat komitmen tentang 4 no. Ya, tidak boleh menyuap, menerima suap, tidak boleh menerima uang terima kasih, tidak boleh mendapatkan hadiah, juga tidak boleh ada jamuan yang mewah berlebihan. Efektif. Kalau ada yang
dapat gift ketika seperti ini, dia biasanya melapor kepada kami melalui email, Pak kami menerima ini, terus kami akan diskusikan dengan tim khusus untuk itu. Kalau memang dalam batas kewajaran, itu boleh silakan diterima, tapi kalau tidak, agar dikembalikan dan seterusnya. Nah, kaitan dengan komitmen pimpinan ini, saya ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman. Film berikut ini tentang bagaimana kejujuran atau integritas itu dibangun. Silakan. Saya mencari-cari mengapa Finlandia menjadi negara paling makmur di dunia. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia ini berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand, itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling nyaman sedunia ini, New Zealand dan Finlandia ini, pendidikannya tinggi-tinggi orang-orangnya atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan kepintaran. Kejujuran dan etika moral adalah prioritas negara Finlandia dalam 20 tahun terakhir, dan hanya dalam 5 tahun mereka berubah dengan cepat tingkat kemakmuran dan kebahagiaan negara ini. Sekali lagi, bukan karena kepintaran atau kekayaan alam mereka. Kekayaan hati mereka adalah kunci kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi takut ditiru generasi di bawah mereka dan kemudian menulari yang lainnya. Dan Finlandia dapat pelajaran bahwa bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tetapi tingginya kesadaran. Dari mana semua itu didapat? Dari kejujuran. Kejujuran ternyata membuat tingkat kenyamanan dan kebahagiaannya tinggi. Apa efek saya ke Finlandia? Mungkin mimpi membuat negara Indonesia ini menjadi makmur dengan kejujuran. Tetapi hal ini bukan tidak mudah. Ini kepanjangan. Baik, saya ingin menggarisbawahi. Kita banyak aturan, orang pinter banyak, tapi kenapa masih terjadi? Ya, sistem kita bangun luar biasa. Kejujuran ini yang perlu kita bangun hari ini, teman-teman. Integritas menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Banyak orang hebat tadi dari Kementerian Keuangan menjelaskan berapa banyak yang ditangkap oleh KPK, diproses oleh KPK. Hampir semua lini ada. Dan itu bukan orang-orang yang tidak hebat, orang-orang yang hebat. Artinya ketika integritas ini kita tinggalkan, saya pikir percuma kita mengadakan apapun. Percuma. Tapi kalau integritas menjadi nomor satu, kita bisa membangun apapun. Itu kunci kata hari ini. Lanjut, fakta integritas ini setiap pegawai menandatangani. 6 bulan sekali dia harus wajib menandatangani, dan setiap hari itu akan ada di desktop, di laptopnya itu. Begitu kita buka laptop, itu pasti kita akan membaca fakta integritas ini. Ini adalah salah satu upaya mengingatkan. Karena kita banyak fakta integritas dan alhamdulillah tidak kita laksanakan. Ya itu tadi banyaknya aturan dan seterusnya. Orang Finlandia nggak perlu banyak aturan. Yang penting kita taat. Cuma banyak aturan, bukannya kita takut, malah berusaha mengakali. Lanjut. Nah, kita juga membangun SMAP. Kita sudah mendapat standar ISO 37001. Nah, ini adalah fungsi dari SMAP, tapi ini saya mengatakan ini adalah satu sistem yang kita bangun untuk paling tidak mencegah. Ya, kita tetap harus bangun sistem. Sistem harus kita terus bangun dan kita harus terus ini ingatkan kepada bawahan-bawahan kita semua. Kita pun sekarang sedang melakukan audit SMAP ini. Teman-teman di kantor melakukan ini kepada anggota, kepada teman-teman juga termasuk pada perwakilan. Lanjut. Ada beberapa penerapan teknologi informasi untuk mendeteksi dan merespon risiko kecurangan di SKM Migas. Fungsi tadi ada 4, sehingga saya ini dari yang biru ke sini, ini adalah fungsi deteksi atau early warning lah.
Saya kira teman-teman juga sudah punya ini database vendor. Ketika tadi begitu banyaknya vendor, subkontraktor, kita harus punya database ini. Dan kita sudah kembangkan sekarang bagaimana nanti semua barang-barang yang kita butuhkan itu ada di marketplace. Ini sedang disusun. Sehingga nanti tidak ada lagi harga yang harusnya misalnya ada sekian, tapi dalam ketentuannya, dalam prakteknya dia markup dan seterusnya. Jadi semua serba transparan. Juga ada penerapan GRC Management System. Ini dibantu oleh teman-teman dari Pentana. Kita juga untuk audit dan sekaligus manajemen risiko. Dua-duanya kita bisa pakai. Kemudian penerapan continuous auditing dan continuous monitoring. Ini sifatnya adalah memberikan lampu merah kalau di suatu bagian itu ada yang anomali. Jadi misalnya pembayaran gaji gitu ya. Ketika ada yang orang sudah harusnya tidak mendapat gaji tapi masih dapat gaji, dia akan memberi warning kepada pimpinannya. Sehingga kami tidak perlu harus turun atau menemukan dulu pada waktu audit dan seterusnya. Nah yang di sini sebenarnya tidak kita harapkan. Ini kita punya alat yang namanya digital forensik untuk investigasi internal. Itu kotaknya merah, itu Pak Rama yang pegang tuh, mana Pak Rama. Nah itu. Di belakang dia Pak Rama, itu yang megang itu. Jadi kalau kita udah bawa kotak merah, orang udah ketakutan. Pegawai pasti ketakutan. Karena kita akan periksa semua. Kita akan ambil handphonenya, kita telusuri dari situ. Tapi suatu pagi saya lihat ketika saya sosialisasi ini, pegawai saya ini nggak takut dengan ini. Saya bilang, kamu gimana pandanganmu tentang digital forensik? Saya Pak nggak ada masalah Pak. Handphone saya ini Pak, mau Bapak sadap, pengawas internal sadap, mau siapa mau sadap, nggak ada masalah Pak. Yang masalah kalau handphone saya ini disadap istri saya. Wah. Jadi kamu takutnya sama istri. Nah tadi yang ketawa tadi mungkin juga termasuk takut dengan istri ya. Salah satu ketakutan auditor saya ini gagah-gagah kalau turun ke lapangan. Ini salah, ini salah, ini salah. Begitu dia sampai pulang ke rumah, dia audit sama istri, lebih takut lagi dia. Nah, tapi tenang, bapak-bapak yang takut dengan istri nggak usah khawatir. Karena nanti di akhirat, bapak-bapak siksanya sedikit. Karena bapak-bapak di dunia sudah tersiksa. Ya. Lanjut. Nah ini harapkan ke depan bapak-bapak. Masih panjang waktu saya Pak? Habis Pak, 5 menit lagi. Oh 5 menit lagi, oke. Ini barangkali harapan ya. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin ini paling berat. Terus Pak saya pegawai, enggak. Ketika Anda di sini juga ada pemimpin. Jadi kalau kita hanya ngomong tok, terus kita nggak memberikan contoh, nggak ada gunanya ini. Habis ini kita masih melakukan hal-hal yang penyimpang. Anda nggak bisa jadi contoh. Memang berat jadi audit internal ini. Jadi pengawas internal atau apapun namanya. Karena kita harus memberi contoh. Saya boleh tanya teman-teman dari dulu saya. Jam 6 saya sudah di kantor. Itu contoh. Lah kalau kita mau ngaudit tapi kita datangnya siang terus kita ngomong, kamu terlambat, diketawain. Jadi menjadi teladan ini harus dari semuanya. Bukan hanya pada pimpinan, top manajemen, manajer dan seterusnya. Kemudian TI, teknologi informasi, saya pikir nggak boleh kita tinggalkan. Ini sesuatu yang sudah keharusan. Kita berhadapan dengan itu dan ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas. Kembangkan terus. Yang paling terakhir ini yang paling bagus. Kita nih, terima kasih Bu Angel ya. Kita sudah kegiatan begini yang saya awal tadi. Ini nggak gampang loh mengumpulkan sedemikian banyak. Tentu teman-teman ini punya pengalaman yang berbeda. Kumpulkan itu. Suatu saat mungkin akan terjadi di tempat kita. Kita saling komunikasi, membangun hubungan. Kalimat membangun hubungan itu gampang, tapi dalam pelaksanaannya sulit sekali. Oleh karena itu ini sebuah forum yang luar biasa. Yang bisa kita lanjutkan untuk bukan hanya di sini aja Bu Angel, bisa kita teruskan. Dan kita bisa membangun Indonesia yang bersih, insya Allah. Terakhir, saya tidak membacakan puisi, saya tidak membacakan pantun, tapi saya baca puisi aja. Ini untuk kita semua. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kau tak sanggup menjadi belukar, jadilah rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul di pinggir jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membuat orang ke mata air.
Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi. Mungkin sebelum ke panelis kedua, izinkan saya merekap sedikit bahwa kunci keberhasilan kita khususnya di SKK Migas adalah pentingnya keteladanan, tone at the top, dan juga menjaga integritas manusia-manusia yang ada di SKK Migas yang bisa menjadi contoh bagi kita semua termasuk diri saya sendiri. Dan juga tentu penerapan IT tidak boleh dilupakan ya untuk mendeteksi dan merespon risiko kecurangan, dan tentunya forum-forum sharing gitu, anti fraud sharing, forum berbagi seperti ini berguna bagi kita untuk saling memperkaya diri. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Prof. Eko. Terima kasih sekali lagi Prof. Eko, dan kita lanjutkan dengan panelis kita yang kedua, Bapak Dr. Yan S. Maringka. Silakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kayaknya ngantuk ya kalau kita bicara-bicara terus. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian kita berdiri yuk, kita exercise dulu sejenak. Ada nggak nih lagunya? Kita nyanyi dulu lah biar semangat. Biar semangat membangun pertanian kita. Kita nyanyi, jaga pangan, jaga masa depan. Satu hati untuk negeri, buatkan pangan untuk bangsa mandiri. Strategi menjaga pertanian, lebih semangat. Pangan, jaga masa depan. Raih bersama kedaulatan pangan. Pertanian yang maju, mandiri dan modern. Petani bahagia sejahtera. Cita mulia, petani sejahtera. Mencapai lumbung pangan dunia. Komitmen bersama harus kita jaga. Jaga pangan sekarang, sejahtera mendatang. Kayaknya kurang semangat nih, ayo tangannya dikepal. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Ya, dari begitu. Jaga pangan, jaga masa depan. Satu hati untuk negeri. Kuatkan pangan untuk bangsa mandiri. Strategi menjaga pertanian. Jaga pangan, jaga masa depan. Raih bersama kedaulatan pangan. Pertanian yang maju, mandiri dan modern. Petani bahagia sejahtera. Cita mulia, petani sejahtera. Mencapai lumbung pangan dunia. Komitmen bersama harus kita jaga. Jaga pangan sekarang, sejahtera mendatang. Jaga pangan sekarang, sejahtera mendatang. Terima kasih. Jaga pangan. Kalau saya bilang jaga pangan, kita sambut sama-sama jaga masa depan. Jaga pangan. Jaga pangan. Jaga pangan. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya ibu bapak sekalian bersama-sama dengan saya ada komitmen untuk menjaga pangan kita, menjaga pertanian kita, untuk menjaga kelangsungan hingga anak cucu kita ke depan. Jaga pangan sekarang, sejahtera mendatang. Bapak ibu sekarang tanya, kok lagunya kayak begini ya? Itu sengaja seperti untuk menggambarkan bahwa tadi ditanyakan, tadi ada polisi jadi pengawas di SKK Migas, sekarang ada jaksa ngawasin di pertanian. Mungkin ruang lingkupnya ada apa ini sekarang? Kok aparat penegak hukum disertakan untuk menjaga program-program pemerintahan? Artinya apa? Mitigasi risiko yang kita lakukan, yang paling dikhawatirkan di dalam kondisi proses kita saat ini adalah penegakan hukum.
adanya polisi, adanya jaksa, dan adanya KPK, membangun whistleblower system dan lain sebagainya adalah untuk melakukan pencegahan agar program-program kita ini bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pengalaman kerja saya 30 tahun jadi jaksa, kok sekarang jadi inspektorat. Jadi dari 32 tahun jadi jaksa, sekarang audit 2 tahun hampir bergabung bersama Kementerian Pertanian menjadi Inspektur Jenderal, adalah melakukan upaya dalam rangka percepatan. Kita melakukan mitigasi risiko. Kita bangun sekarang yang namanya sinergi. Mungkin ada sinergi antara Kementerian Pertanian dengan Jaksa Agung, Kementerian Pertanian dengan Kapolri, dengan BPK, Panglima TNI. Ini diharapkan agar semuanya memiliki spirit yang sama. Kita negara agraris, kalau sampai keadaan tertentu kita tidak mampu lagi membangun kedaulatan pangan, maka betul-betul kita akan menjadi negara yang gagal. Dan ini kita melihat bahwa kemarin COVID kita bisa bertahan karena apa? Karena pertanian kita adalah pertanian yang kuat. Kita beri tepuk tangan buat petani-petani kita. Kita bisa melihat di tahun 2019, slide-nya mana itu yang produksi pertanian kita hampir 400 triliun. Kemudian di tahun 2020 451 triliun. Di tahun 2021 dan seterusnya, artinya apa? Di saat sektor-sektor lain ini semua pelaku-pelaku usaha. Jadi ini kita mix antara pemerintah juga private sector. Kita bisa melihat bahwa hampir di semua sektor mengalami stagnan. Tetapi yang tetap bertahan bahkan mampu melakukan ekspor adalah sektor pertanian. Karena apa? Karena itu adalah kata kunci bagi kita untuk bisa bertahan. Yang dilakukan oleh pertanian itu adalah mengisi hajat hidup perut 280 juta jiwa manusia. Nah ini kalau gagal masalah-masalah ini, maka ini kita akan menjadi hambatan yang akan terbesar, bahkan menimbulkan, banyak kita lihat di negara-negara lain mulai terjadi gangguan-gangguan terhadap proses penegakan hukumnya, terjadi gangguan ketertiban karena apa? Karena masalah perut. Tetapi pertanian kita bisa mampu, tetap ada padi, tetap ada cabai, secara sederhana aja. Ada cabai, ada yang bisa kita makan, maka situasi kita bisa terkendali. Karena itu sekali lagi sering ditaruh sekarang untuk melakukan pengawalan-pengawalan seperti ini. Tugasnya apa? Agar kita semua memiliki pemahaman bahwa sektor pertanian juga penting untuk dilakukan atensinya. Karena itu mungkin kita bersyukur IIA memberikan kesempatan untuk ikut berbicara di sini untuk memberikan kesadaran. Yuk, barangkali teman-teman dari auditor juga memiliki concern. Yuk ke depan kita kawal yuk bersama-sama masalah pertanian kita. Mulai melihat ke depan bahwa kita membangun bersama agar apa? Agar daya tahan kita yang dilakukan secara bersama-sama, bahwa infrastruktur penting, tetapi sektor pertanian juga jangan dilupakan. Kenapa demikian? Karena sekarang hampir di semua dunia mengalami apa yang disebut dengan gangguan terhadap El Nino. Ini tentunya kita tidak main-main. Kalau kekeringan akan berkepanjangan, kemarin sudah mulai terus, padahal sebelumnya hampir 3 tahun kita tidak pernah impor, mulai lagi ada impor beras. Tetapi sekarang hampir di setiap negara juga sudah mulai melakukan kebijakan. Apa artinya? Tidak memberikan impor berasnya. Kalau bayangkan dengan 280 juta jiwa, kekurangannya makanan, apa yang bisa kita bayangkan? Akan terjadi gangguan-gangguan dan mempengaruhi semua sektor. Karena itu sekali lagi ini yang harus kita lakukan pemetaan agar jangan terjadi gangguan-gangguan. Karena itu tadi dilakukan kerjasama seperti itu agar tidak terjadi lagi ketakutan atau keraguan-raguan dari para pelaksana pekerjaan terhadap program-program pertanian. Karena itu sekali lagi harus dibangun bersama-sama spirit komitmen kita menjaga pertanian ini, sehingga kalau tadi digambarkan
Misalnya kita kunjungan kerja dengan berbagai, kita libatkan aparat penegak hukum. Ayo, ada keberpihakan terhadap sektor pertanian. Untuk itu kami telah melakukan kebijakan yang disebut dengan jaga pangan. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun pada fokus kepada program-program strategis, program-program prioritas, dan super prioritas. Ini yang kita lakukan. Ini sudah ditetapkan sebagai kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ini mungkin bisa sharing experience bersama dengan kementerian yang lain. Mungkin kalau tadi dilihat kementerian-kementerian lain banyak terkendala dengan bagaimana mekanismenya, mungkin program kita ini bisa menjadi salah satu best practice. Kita berbagi pengalaman dengan teman-teman kementerian lain. Ayo libatkan yuk APH supaya tidak khawatir lagi untuk bersama-sama mengawal program-program ini agar semua di lintas kementerian bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita membangun strategi sinergi dengan APIP dan APH, tadi sudah dilakukan. Kemudian kita kepada stakeholder lain, kita berikan kepada teman-teman untuk juga melakukan pembangunan itu berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kemudian kita juga membangun sistem pelaporan yang terintegrasi. Kita bisa bayangkan jumlah petani kita di seluruh Indonesia 30 juta yang harus mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Kalau mereka tidak terdeteksi, tidak masuk di dalam sistemnya, maka ini akan menjadi terkendala. Kita tidak tahu kemana bantuan pemerintah disalurkan, sehingga mereka juga ketika returnnya untuk kita sudah tidak bisa termonitor lagi. Tapi dengan adanya sistem yang terintegrasi, kita membangun namanya SIJAMPANG, Sistem Integrasi Jaga Pangan. Ini sehingga pembangunan informasi ini bisa dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat. Juga kita membangun satu kemitraan yang strategis. Artinya semacam ini kita juga membangun kesadaran itu, kita lakukan dengan berbagai stakeholder. Mungkin mereka sekarang lihat, kenapa sekarang selalu Kementerian Pertanian turun ke lapangan. Tadi dalam gambaran singkat, bagaimana kita ke perbatasan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Aruk, Entikong, kita pastikan bahwa di setiap perbatasan-perbatasan Indonesia menjadi tempat untuk menjadi lumbung-lumbung pangan. Terdapat ketersediaan pangan. Karena kalau misalnya border-border kita sudah terganggu ketersediaan pangannya, maka bukan mustahil gangguan, ancaman, hambatan akan bisa datang dari berbagai perbatasan-perbatasan kita itu. Karena itu selalu kita lakukan komunikasi dengan berbagai perbatasan untuk memastikan bahwa ketersediaan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, peran perempuan. Ini artinya apa? Supaya ini menjadi satu kesepakatan kita bersama-sama. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana juga problematika. Sekarang kita melihat, terutama nih teman-teman kalau yang ada di Jakarta, berangkat dari Jakarta, dari Cilegon lah katakanlah sampai ke Surabaya, sudah banyak nih kiri kanannya berubah. Jadi dari jalan tol yang tadinya sawah-sawah sudah berubah, ada yang jadi mall, ada yang jadi rest area, ada yang jadi perhotelan. Ini menjadi persoalan juga tersendiri bagi sektor pertanian kita. Kita lakukan pemetaan seperti ini. Menteri Pertanian telah menugaskan kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan bagaimana pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Artinya apa? Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mewajibkan mengenai alih fungsi lahan pertanian, khususnya pertanian bisa berkelanjutan. Kalau lahan-lahan pertanian kita tidak ada lagi, mau ditanam di mana lagi padi-padi kita, mau ditanam di mana lagi jagung-jagung kita, atau kegiatan-kegiatan sektor pertanian lain. Sehingga undang-undang sebenarnya sudah mengatur di mana kalau pemerintah daerah memberikan izin-izin IMB itu, tetapi mereka harus ada lahan penggantinya. Jadi ibu bapak nih sambil audit itu nanti lihat nih di sertifikatnya. Jadi kita bersama-sama dengan BPN juga melakukan kerjasama, cek dulu
Kalau memang itu lahan pertanian, ayo hati kita ada keberpihakan terhadap kelangsungan anak cucu kita ke depan. Jangan semua sektor udah lihat tanahnya, tanah pertanian malah dirubah, dialihfungsikan, malah dijadikan kegiatan. Memang mungkin lebih menguntungkan. Bayangkan kalau 1 hektar sawah ditanami padi dalam tempo 1 tahun 2 kali panen, katakanlah 1 kali panen 1 hektarnya menghasilkan 5 ton, 5 ton kalau kali 5.000 hanya 25 juta. 2 kali panen 50 juta. Kalau dibuat kontrakan 1 pintu 1 tahun 50 juta. Akhirnya mulai pertimbangan ekonomis. Nah disinilah peran pengendalian kita saling mengingatkan. Ini juga mengingatkan bahwa mereka juga harus memiliki keberpihakan terhadap sektor-sektor pertanian. Karena itu kita sosialisasikan, kita libatkan aparat penegak hukum. Ada loh regulasinya. Kalau enggak, pemerintah daerahnya juga sudah melakukan tidak berpihak kepada sektor pertanian. Nah ini adalah problematika yang kita hadapi, di mana anggaran makin turun, lahan makin sempit. Bagaimana kita mau melakukan optimalisasi sektor pertanian? Anggaran pertanian bukannya curhat nih, makin lama sekarang dari 27 triliun, 20 sekarang tinggal 14 triliun untuk seluruh Indonesia. Nah ini menjadi persoalan bagi kita bersama. Lalu solusinya apa? Jadi jangan hanya persoalan, tapi solusinya apa? Kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Kemendagri, bahwa pemerintah desa itu, kita Indonesia memiliki 70.000 desa. 70.000 desa, kalau masing-masing mendapatkan bantuan 1 miliar dari pemerintah pusat, kita arahkan mereka juga memiliki alokasi minimal 20% untuk sektor pertanian, minimal. Artinya dari 1 miliar bantuan mereka, setidak-tidaknya mereka bisa mendapatkan 200 juta untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Nah ini adalah upaya-upaya kita yang kita lakukan, melihat menjaga pertanian ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Ini adalah upaya-upaya kita melakukan pemetaan yang pertama terhadap alih fungsi lahan pertanian, kemudian yang juga terjadi keterbatasan anggaran. Karena apa? Dengan adanya keberpihakan mereka terhadap masalah-masalah El Nino, setidak-tidaknya di setiap desa kita bisa membentuk embung-embung desa, Nah El Nino ini dihadapi dengan masalah-masalah adanya ketersediaan air, maka sektor pertanian kita masih akan terus berjalan. Nah ini adalah beberapa pemetaan yang kita lakukan untuk dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Karena itu sekali lagi dengan sinergi dengan aparat penegak hukum, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga dengan berbagai organisasi lintas profesi seperti ini, kita harapkan semua memiliki. Jadi nanti kalau ada kebijakan-kebijakan perusahaan, ayo dilihat. Jangan sampai terlalu hanya berpikir tentang infrastrukturnya saja, tetapi keberpihakan terhadap sektor pertanian juga perlu dilakukan. Lanjut. Ya, ini artinya kita sekali lagi ingin mengajak teman-teman memiliki keberpihakan. Coba sebelum ini yang di awal tadi persoalan-persoalan awal kita. Yang pertama tentang adanya ancaman El Nino, gangguan alih fungsi lahan pertanian, kemudian kita juga masih memiliki problematika bahwa generasi pertanian kita masih di atas 40 tahun. Nah ini dilihat bahwa kemarin tidak menjanjikan, tetapi kita sudah mulai dengan kegiatan-kegiatan memancing milenial untuk memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian. Jadi mereka bukan berarti harus alumni Fakultas Pertanian, tetapi bisa saja mereka adalah mungkin insinyur, sarjana hukum. Ayo keberpihakan, kita ajak mereka untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Karena itu yang kita lakukan sekarang adalah memberikan motivasi kepada mereka. Ini bulan depan kita akan mengumpulkan 10.000 petani-petani milenial untuk menjadi success story. Mendorong agar ada keberpihakan terhadap generasi muda sehingga mereka memiliki atensi
terhadap dunia pertanian. Karena itu sekali lagi kami harapkan melalui pertemuan ini adalah rumusan-rumusan kebijakan. Ayo, inilah saatnya kita berpihak kepada dunia pertanian kita. Kita janjikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Jaga pangan. Kurang semangat. Jaga pangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian Maringkah. Baik, jadi izinkan saya menyoroti beberapa hal dari arahan beliau, bahwa untuk kebijakan pengawasan di Kementerian Pertanian beliau itu melakukan serangkaian upaya, antara lain ya membangun sinergi antara APIP dan APH, terus juga membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui si Jaga Pangan, lalu juga beliau menyemangati para auditor kita gitu untuk pro dalam melihat misalnya lahan-lahan yang untuk pembangunan itu sebenarnya berasal dari mana gitu, dan juga tak lupa itu mengajak auditor untuk menjadi petani milenial masa depan ya. Jadi bagaimana bisa menjamin masa depan kita semua. Baik, mungkin untuk sebelum kita tanya jawab, kita beri aplaus sekali lagi kepada dua panelis kita. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita buka sesi tanya jawab ya. Kita mulai dengan 3 pertanyaan dulu, nanti satu persatu mungkin ya. Silakan saya buka dari sisi kiri. Ada pertanyaan nanti diarahkan kepada panelis yang mana gitu, nanti juga sebutkan nama dan juga dari lembaga atau perusahaan mana. Silakan, sisi kiri ada pertanyaan? Belum? Belum. Kalau belum mungkin sisi tengah ada pertanyaan? Belum ada juga ya. Atau sisi kanan ada pertanyaan? Wah, ini ini mungkin takut nih. Silakan Mbak, silakan Mbak. Bapak yang di tengah, mohon mic-nya. Mohon mic-nya di ya. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Gesang dari Bank Danamon. Ya. Mau nanya ke Pak Eko ya. Tadi dijelaskan untuk yang profil biaya yang drill, tapi undiscovered ya. Maksudnya sudah digali tapi tidak ketemu, tidak ada barangnya tuh. Yang saya mau tanya, dan itu katanya secara nominal besar sekali. Yang saya mau tanya adalah apakah sampai saat ini belum ada teknologi Pak yang bisa sebelum melakukan eksplorasi itu sudah diketahui ada apa enggak gitu. Terima kasih. Baik, mungkin izin Pak langsung jawab. Ya. Terima kasih Pak dari Danamon. Ini pertanyaan teknis. Saya ini polisi sebenarnya nggak ngurusin begini ya. Tapi saya coba menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi gini Pak, itu kan berdasarkan pemetaan Pak ya, bahwa daerah ini akan potensi nih Pak ya, akan ada minyak sekian atau gas sekian. Tetapi dalam prakteknya begitu dieksplorasi, itu yang menggunakan mengambil tanah ya, terus dihitung lagi lebih tekniknya seperti itu, ternyata nggak berhasil gitu Pak. Jong Pak akhirnya. Memang biayanya cukup besar, makanya saya bilang salah satu ciri khas daripada bisnis minyak ini pertama investasinya besar Pak. Risikonya juga besar, tapi untungnya juga besar Pak. Nah cuman untuk mendapat untung ini harus mengalami 2 hal tadi. Nah itu yang saya bisa pahami, tapi memang teknologi seperti itu, khususnya ketika sudah dipetakan terus di dalam dieksplorasi apakah ternyata kok nggak ada minyak gitu ya. Nah itu memang saya rasa kita punya kecuali dengan menggunakan tadi kita harus menggali lagi, menembak pakai apa itu namanya itu dinamit gitu ya, mengambil zat yang ada di dalam sana apakah sesuai dengan yang kita harapkan itu Pak. Tapi ada cerita menarik nih Pak, kalau teman-teman yang dari Palembang, di Palembang itu nggak pakai teknologi Pak, nggak lulusan ITB, nggak lulusan ITS tuh Pak. Saya panggil ke ruangan saya, gimana sih cara kau nyari minyak ini?
kan saya juga orang Palembang, jadi saya paham betul daerah Muba itu yang namanya illegal drilling sama illegal refinery-nya itu luar biasa Pak. Jadi gimana, feeling atau apa? Ternyata juga ilmu feeling Pak menggunakan. Jadi dia bilang ini oke, daerah sini ada Pak, ini jangan kan begitu. Ini nggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Bapak kalau daerah Muba, daerah Suban Burung itu illegal drillingnya itu sehari Pak. Kalau kita di Cepu, itu minyak masyarakat, minyak sumur tua itu paling 400-350 barel per hari. Di sana bisa sampai 8.000 barel per hari, seper-10 atau seper-100-nya penghasilan dari PHR sana Pak, minyak Pertamina. Yang kita sendiri secara ilmu nggak masuk akal gitu Pak. Nah, tapi itu kan itu ilmu yang mungkin tidak bisa kita nalarkan Pak ya, karena itu mereka dalam kondisi, kalau saya bilang itu manajemen baik kepepet lah, sehingga dia melaksanakan seperti itu. Nah, kembali kepada bagaimana eksplorasi, sekali lagi ini potensinya memang seperti itu Pak. Tetapi ternyata dalam prakteknya ada banyak hal yang bisa itu tidak terwujud Pak. Struktur batuannya dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang dari geologi paham untuk itu. Tapi saya mengatakan bahwa ternyata belum punya teknologi ketika dipotret dari udara ini ada, itu nggak langsung bisa dieksploitasi, tapi dieksplorasi dulu. Nah, ketika dieksplorasi ada, baru dieksploitasi. Hasilnya naik ke atas namanya produksi Pak. Produksi itu masih campuran, bisa minyak, bisa kondensat lain-lain, bisa juga batu, air yang paling banyak. Nanti baru bisa menjadi minyak. Nah, itulah yang namanya lifting. Lifting itulah yang sudah akan dijual bagian negara berapa. Nah, kami ngawasi di situ ketika lifting ini terjadi, berapa yang oleh K3S diklaim berapa, kita berapa. Kita akan kirim pengawas lifting untuk mengecek itu. Jadi sekali lagi SKK Migas ini kalau kembali kepada tugas kami itu bukan hanya sekedar regulator, tapi dia juga sebagai mengawasi betul-betul sampai ini hak negara, bagian masa itu betul-betul tercapai. Kita ada namanya gross plate, ada namanya cross recovery. Cross rec ini banyak yang senang Pak karena resikonya kecil. Kalau gross plate ditanggung oleh mereka, jadi misalnya bagi hasil. Misalnya 80-20, 80 pemerintah, 20 dia kalau nanti ada hasil minyaknya. Nah, ini juga kita harus ngawasi. Kenapa? Mungkin Pertamina hampir sebagian gross plate. Kalau kita nggak awasi Pak, timeline untuk mencapai itu nanti seenak-enaknya. Misalnya dia harus tajak tahun sekian, kuartal kedua, dia nggak lakukan. Kita rugi Pak, kita punya potensi tapi nggak dikerjakan. Makanya ada batas waktu, kalau dia tidak mengerjakan, kita akan berikan kepada orang lain. Jadi tidak serta-merta ketika dia sudah menang tender, itu automatically dia akan terus menguasai, tidak. Saya kira gitu Pak ya, tapi sekali lagi saya tidak paham tentang teknis, tapi setahu saya, pendapat pribadi saya, belum ada alat atau teknologi yang ketika dipetakan itu ada, kemudian ketika dieksplorasi ternyata zong hasilnya. Nah, mungkin ini juga challenge untuk kita nih Pak. Makanya sering saya tanya kepada teman-teman, challenge berikutnya apa Pak? Rig Pak. Rig itu tiap tahun kita kekurangan. Teknologinya memang mungkin cukup kita bisa membuat kali ya, tapi ini spesifikasinya dan seterusnya ini kan nggak semua bagian atau organisasi pakai ini gitu ya. Jadi hanya tertentu saja. Sehingga kami harus mengakali bagaimana ketika rig ini dipakai di sumur satu. Karena sekali lagi Pak, ketika ada di WK itu sumur itu tidak, rig itu tidak hanya menggunakan satu sumur, bisa 10 sumur, bisa 20 sumur seperti itu. Dan tidak semua sumur itu menghasilkan minyak Pak. Nah, saya dulu juga sebelum saya belajar begini, saya pikir ngebor sumur itu seperti kita ngebor sumur air itu Pak. Jadi ditusuk ke bawah, keluar tuh air di bawah gitu, ngumpul. Enggak, ternyata enggak gitu. Dia harus masih bercampur dengan batuan-batuan, berada dalam sedimen-sedimen tertentu yang harus kita keluarkan. Makanya teman-teman di Pertamina sekarang sedang membuat sumur-sumur yang idle itu, yang sudah lama-lama itu, dengan zat tertentu dia bisa masih menghasilkan banyak lagi sebenarnya minyak-minyak ini Pak. Tapi memang sedang dikaji dari segi keekonomian. Itu Pak, mohon maaf kalau nggak memuaskan, tapi saya kira bisa menjawab secara teknis gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Eko. Mungkin kita lanjut pertanyaan kedua, Bapak yang di tengah, mohon mic-nya di... Oke. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Yandiho Nababan dari ISS Indonesia.
Jadi saya mau bertanya kepada Pak Eko, menurut pengalaman Bapak, mungkin pada saat di SKK Migas atau pada saat Bapak masih menjabat sebagai seorang di kepolisian, seperti itu. Nah, tadi di dalam pemaparannya kan Pak Eko sempat menyebutkan tentang digital forensik ya. Nah, mungkin saya mau mempertanyakan atau minta untuk Pak Eko berbagi pengalaman pada saat menjalankan digital forensik, di mana sebenarnya ketentuan apa sih yang dibikin sama SKK Migas untuk para auditornya pada saat menjalankan digital forensik gitu. Seperti misalnya pada saat si auditor akan melakukan pemeriksaan handphone seperti yang tadi Pak Eko contohkan, apakah si auditinya ini harus mengisi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu, dan apakah ada ketentuan mungkin di SKK Migas untuk hal-hal tersebut, atau mungkin secara umumnya seperti apa sih ketentuannya gitu Pak. Dan pertanyaan yang kedua, minta contoh apakah pada saat menjalankan digital forensik itu pernah nggak sih ada kendala gitu, seperti misalnya ada contoh tuntutan hukum yang dilakukan oleh auditi gitu. Karena mengingat memang kita terutama kita di ISS Indonesia itu menjalankan hal yang sama gitu, ketika kita membutuhkan sebuah informasi atau memang alat bukti, kami melakukan pemeriksaan, salah satunya itu dengan melakukan pengecekan terhadap handphone atau dokumen-dokumen yang memang itu sebenarnya kalau kita melihat adalah ranah pribadi personal seseorang tersebut gitu. Nah, minta contohnya terhadap hal-hal tersebut. Terima kasih Pak. Sorry, boleh sebutkan namanya lagi Pak? Oh, saya Yandiho Nababan dari ISS. Niko Nababan ya? Iya Pak. Masih Pak Niko, pertanyaan menarik ya. Kebetulan saya juga waktu di polisi pernah pendidikan untuk masalah forensik gitu. Jadi walaupun tentu sekarang sudah jauh berbeda banget ya. Memang persoalan yang disampaikan oleh Pak Niko itu pasti terjadi, di tempat kami pun terjadi. Jadi kalau saya ingin mengatakan begini, kalau teman-teman mengatakan out of the box gitu ya. Kalau saya lebih sukanya jumping out of the box, jadi loncat dari box. Ini kan kita akan menghadapi seperti ini. Nah, tapi untuk kreatif, saya besarnya dulu ya, itu jangan juga melanggar aturan. Jadi kita nggak cukup kita punya niat baik tanpa didukung dengan aturan yang nggak tepat, kita akan kena. Yang kedua, ketika itu belum ada aturan, kita buat aturan, ya dibuat dulu. Kalau aturannya ada, tapi mungkin tidak sama atau berseberangan atau mungkin berlawanan dengan yang akan dilakukan, benahi dulu aturannya. Jadi jangan kita langsung melakukan tindakan, terus kita menganggap karena niat baik, nanti kita akan kena. Nah, sampai dengan ini, saya setuju bahwa dalam kita melakukan audit investigasi atau kami sedang menyusun nih Pak, karena waktu itu sudah ada, tapi saya melihat banyak lubang-lubangnya, sehingga kami tim sedang menyusun, mudah-mudahan minggu ini selesai. Itu salah satunya tadi, bagaimana ketika orang ini secara pribadi, ada yang memang barang ini memang punya inventaris kantor, itu nggak ada masalah, itu sudah tercatat dalam NSK kita. Tapi begitu kita pada barang-barang pribadi, nah kita memang menggunakan surat pernyataan. Pertanyaannya adalah, kalau dia mau menyerahkan, bagaimana kalau tidak? Itu persoalan besar, makanya itu saya masukkan nanti dalam NSK saya. Tapi yang kemarin alhamdulillah, saya juga punya case seperti itu. Saya harus menyita handphone dan saya bermain dengan waktu, karena kalau saya lama, saya menunggu investigasi yang panjang-panjang, itu hilang barang bukti. Hingga saya panggil, kamu mau panjang atau pendek? Saya bilang gitu aja. Kalau mau panjang, cerita kita panjang-panjang, saya akan jadi polisi, cerita-cerita panjang, nanti pasti kamu ketemu juga. Tapi kalau mau pendek, ini saya punya bukti. Pertama dia bingung. Begitu saya buktikan semua, oke, iya Pak, saya ngaku Pak. Tapi ini kan nggak semua, ini perlu ini bukan hanya technical kompetensi, tapi juga soft kompetensi yang harus dibangun. Jadi nggak bisa Anda cukup pengetahuan tapi berhadapan dengan orang yang berbeda, itu juga akan berbeda cara penanganannya. Mereka yang residipis, yang memang sudah sering melakukan itu, Anda nggak akan mudah mendapatkan pengakuan. Tapi kalau yang dia memang baru sekali, 2 kali atau tidak terbiasa itu, mungkin kita akan mudah. Tapi ini sekolahnya panjang Pak, 34 tahun dulu. Pak Niko ya, jadi polisi dulu kalau mau. Tapi ini enggak, saya ajak garis besarnya. Artinya kita juga harus melakukan, harus adil ya. Kita nggak bisa juga terus seperti mereka ini pesakitan, nggak bisa.
Dan saya sadar bahwa ketika saya jadi pengawas internal, saya bukan APH. Kalau APH saya punya alat pemaksa, kalau ini saya nggak bisa. Dan tentu saya akan berhubungan dengan orang lain. Beberapa kali yang menjadi orang yang kita curigai melakukan itu nggak mau datang. Tapi dengan cara pendekatan kita akhirnya dia datang, walaupun penjelasannya tidak maksimal, karena saya nggak bisa maksa gitu pada orang lain. Tetapi dengan itu saya sudah bisa memutus atau mengambil keputusan kepada yang di internal saya. Apakah ada penyuapan dan seterusnya? Feeling saya iya. Tapi saya belum bisa membuktikan karena tidak cukup bukti yang saya dapatkan. Jadi sekali lagi konsep untuk ini sebenarnya adalah mencegah. Ini adalah alat terakhir yang kita gunakan. Jujur aja, kita nggak suka memecat orang, mengapa nggak suka itu. Tapi kalau itu terjadi harus kita lakukan demi kepentingan organisasi, ya lakukan saja. Itu memang tugas kita. Kita boleh benci dengan orang, tapi kebencian kita itu jangan membuat kita berbuat tidak adil terhadap orang itu. Itu harus pegang. Ya, oke, silakan tepuk tangan boleh. Daripada ditahan-tahan nanti sakit loh. Gitu ya Pak, tapi kalau nanti mau diskusi, kalau mau tanya nomor handphone saya, nanti kita diskusi panjang. Ini banyak ceritanya, itu ada Mas Rama, ada yang dia juga tiap hari berkotak-katik dengan alat-alat yang tadi bilang, alatnya merah. Kebetulan kopernya warna merah. Tapi kalau itu berjalan, orang udah mikir, ini ada apa gitu. Saya cocok juga nih warna merah ini, saya bilang. Sehingga orang melihatnya nggak kaitan dengan partai ya, saya enggak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita juga harus ada efek deterrent. Nggak bisa kita itu, ayo baik-baik, ayo kamu gini. Oh, oke kalau yang nurut, yang nggak nurut, dia ngomong aja. Harus ada efek deterrentnya ya tadi, punishment. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf kalau nggak memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eko. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan satu terakhir. Silakan. Oke, mungkin dua ya, kita batasi dua saja terakhir. Ya. Ini. Halo Pak Ian, selamat pagi. Saya dengan Wiliardo dari Bank Mizuho Indonesia. Untuk pertanyaannya ini terkait dengan pertanian sih Pak ya. Mungkin kita banyak orang awam di sini terkait dengan pertanian. Kita mengetahui beberapa tahun terakhir kita ngomong digitalisasi, perkembangan perusahaan-perusahaan startup itu cukup signifikan. Pertanyaan saya Pak, seberapa besar sih perusahaan-perusahaan startup, mungkin sebut merek aja ya, yang kita tahu itu Tani Hub, Digital Aid, dan Sayur Box yang mungkin ibu-ibu juga beli beberapa produknya dari situ. Seberapa besar sih pengaruh mereka membantu Kementerian Pertanian dalam membantu penguatan pangan di Indonesia Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, ya, Mas Suko, terima kasih. Ini pertanian juga memiliki program sekarang, karena tadi kita jelaskan bahwa seolah-olah ada keengganan generasi muda karena image-nya adalah becek-becek nih katanya. Tetapi sekarang kan ternyata dengan adanya kemajuan teknologi kan tidak lagi harus membajak sendiri. Adanya kalau katakanlah lahan-lahan kecil kita pakai hand tractor, kalau lahan besar baru roda 4, dan bahkan pemupukannya sekarang sudah menggunakan drone. Bahkan kalau di luar negeri kita komparatifnya 5 hektar atau 10 hektar cukup 1 orang. Tetapi kan keberpihakan kita agak berbeda. Kalau itu diterapkan di Jawa, mungkin habis nih petani-petani, nggak ada lagi nih mainannya. Bahkan, tetapi kalau untuk di daerah-daerah yang luas, ini harus kita lakukan. Jadi artinya seperti katakanlah, saya kan katakan sekarang, kalau auditor kita tidak lagi hanya bekerja mengaudit, melihat berita acara di dalam ruangan, kita langsung on the spot. Makanya tadi gambarannya langsung lakukan, kunjungi lapangan-lapangan. Bagaimana di daerah-daerah yang luas itu dengan keterbatasan manusia, contohlah di Indonesia Timur, kita harus mengoptimalkan penggunaan alat-alat mekanisasi. Nah ini yang harus terjadi. Nah produknya, bagaimana produknya? Kalau mereka juga harus bertani, mereka juga harus melakukan itu, ya mungkin kasihan. Artinya inilah harus berbagi peran.
Jadi artinya ketika mereka melakukan itu, ada yang bertugas sebagai off-takernya. Karena itu selalu kita lakukan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah, dibentuk lagi UMKM apa segala macam. Sudah mulai itu banyak stakeholder kita punya startup. Mungkin kalau dibuka toko tani, kita juga bisa melakukan seperti itu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan bisa dilakukan melalui kegiatan seperti itu dan juga penjualannya. Nah, ini dalam waktu dekat nih Oktober mendatang nih kita akan kumpulkan nih. Ini banyak nih mulai kita pancing kepada generasi muda untuk melihat bahwa mereka ada contoh misalnya tadi didiskusikan waktu ini menjual hanya cabai aja, cabai kalau orang Toraja bilang cabai katokon gitu. Iya. Itu 1 hektarnya dia bisa menghasilkan 1,5 miliar. Bayangkan kalau ini mulai kita blow up sehingga orang mulai melihat. Nah, yang hal-hal yang semacam tentu jangan semua juga jual cabai, turun lagi nanti harganya. Artinya kita belah lah. Ada yang hortikultura, ada yang produk pertanian lain. Seperti di kampung saya di Sulawesi Utara, mereka sudah mulai dengan kopra, vanili. Vanili itu 1 kilonya sudah 2 jutaan. Jadi artinya ini mendukung bahwa menjanjikan kegiatan pertanian juga menimbulkan hasil yang cukup menjanjikan. Nah, ini adalah hanya kemarin ini kan kita kurang publikasinya sehingga tidak menarik minat. Nah, ini kita mulai. Kita juga membentuk untuk di tingkat STLTA lulus itu punya Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Tapi ini kan semuanya baru sedikit ya. Kita baru punya 8 provinsi. Mudah-mudahan ke depan kita punya nih di setiap provinsi, 38 provinsi, masing-masing provinsi memiliki Politeknik Pembangunan Pertanian. Artinya apa? Kita mengajak mereka bertani secara efektif, modern, kemudian penjualannya juga produknya dengan secara menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Ini adalah persoalan kita transisi ke depan. Kita harapkan dengan pertemuan Tani on Stage yang akan kita lakukan Oktober mendatang mulai membuka diri. Ayo bersama-sama bahwa pertanian juga cukup keren, pertanian menjanjikan untuk generasi muda, generasi milenial kita. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Baik, terima kasih Pak Yan. Kita beri aplaus kepada 2 panelis kita. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya cukupi dulu sesi tanya jawab kita. Tapi sebelum kita akhiri, saya mohon kepada bapak-bapak panelis memberikan kalimat pamungkas dalam 1 menit kira-kira. Saya kira apa yang menjadi kalimat pamungkasnya adalah bahwa kita sebagai pemimpin itu nggak bisa kita hanya sekedar merintah tanpa menjadi toladan. Integritas menjadi bagian yang paling penting dalam kita membangun tujuan daripada organisasi ini. Jadi saya berharap setelah ini mari kita bangun integritas, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Indonesia akan maju. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Saya mungkin karena lebih ke penegakan hukumnya, kenapa sekarang lebih banyak, mungkin nanti dilihat ke depan banyak polisi, jaksa ditugaskan sebagai inspektur jenderal dalam konteks melihatnya sebagai jangan dicurigai, tapi justru didukung bersama-sama. Pemahaman penegakan hukum ini agak berbeda dengan industri. Kalau industri makin banyak produksinya dianggap berhasil. Tetapi konsep penegakan hukumnya harus dilihat bahwa semakin turun pelaku kejahatan, maka dia akan semakin berhasil. Jadi pendekatan kita adalah kalau lihat negara maju, crime rate kan makin mendekati zero dikatakan berhasil. Pencegahan adalah kata kunci dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan. Itu yang pertama. Tetap pesan pertanian bahwa pertanian, nah ini mumpung 2024, pilihlah pemimpin ke depan, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, maupun pemimpin nasional yang memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian. Luar biasa. Jaga pangan, jaga masa depan. Jaga pangan, jaga masa depan.
Luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah kepada dua panelis kita. Baik, mungkin itu akhir dari sesi kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak MC. Terima kasih.